Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu, Bu? Oh, enggak boleh diikat ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempertemukannya di salat kita yang mulia ini dalam rangka kita bersilaturahmi dengan para jamaah di sini dan juga para kawan-kawan yang ada di sekitaran Taman Buah ini. Ya, tak lain dan tidak bukan kita memperkuat ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah bernegara. Ya semoga jauh-jauh dari rumah peristirahatan kita barangkali yang seharusnya kita hari ini mungkin ada kesibukan lain, kita sudah memilih untuk hadir di sini. Semoga ini semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita. Karena ketahuilah bahwa setiap perjalanan langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu itu Allah sudah janjikan akan dimudahkan kita menuju jalan ke surga. Salawat dan salam semoga Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita, uswah bagi kita, dan juga menjadi teladan untuk kita, dan sebagai bukti bahwa memang kita menjalankan dari Rasul kita itu, maka dari hari ke hari kita terus berupaya untuk mempelajari, memahami dan mengikuti sunnah-sunnahnya yang sudah diwariskan kepada kita, sehingga hidup kita terbimbing, hidup kita sedang berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Seterusnya kepada para keluarga, sahabat beliau dan siapapun itu sedianya jalan. Yang terhormat para pimpinan daerah yang sudah hadir pada hari ini, juga yang kami hormati Ibu Malaysia yang sudah hadir, dan juga pimpinan cabang Pakuan, alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Juga istimewa lebih baik, ya, saudaraku yang tercinta Muhammad Ali Akbar, luar biasa gerakannya, ya. Ya, sedikit kecil saja belum ada gerakan seperti ini. Cara kita kecil sederhana seperti ini, ya, saudaraku sudah berbuat luar biasa. Ya, kita serahkan kepada Allah, semoga ini terus istiqamah ke depan. Ya, kita tidak melihat berapa jumlah orangnya, yang kita lihat Allah melihat dalam prosesnya. Ya, sejauh mana kita itu berbuat untuk agama Allah tadi, seperti yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Itu otomatis. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah, niscaya. Nah, langsung itu niscaya Allah akan membantu. Ya, dan kita berada dalam golongan. Malah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipokokkan kehidupan kita dalam posisi kemuliaan kita. Ya. Jadi baik, pada kesempatan ini ya, kita lebih banyak bersilaturahmi, ya. Di kesempatan perdana ini memang sengaja ya temanya ini kita coba ambil adalah indahnya bermuhammad, ya, indahnya bermuhammad. Jadi bagi kita barangkali yang sudah lama mungkin tidak mendengar
mendengar kajian-kajian secara langsung seperti ini ya. Nah, ini merupakan sebuah terobosan bagi kita, terutama dalam hal kita mengenal kembali apa itu sebenarnya Muhammadiyah. Kenapa kita harus berada di Muhammadiyah? Mau dibawa mana kita? Bukankah Islam di rumah besarnya? Kok ada rumah lain lagi ya? Kok ada gini-gini kecil lagi? Kenapa itu? Apa itu? Apa namanya? Firqah-firqah. Ya, itu ada orang yang firqah-firqah apa lagi ya kan? Nah, inilah coba kita lihat apa di Muhammadiyah ini. Kenapa kita harus berada di Muhammadiyah? Bagaimana orang bisa menikmati di Muhammadiyah itu sehingga dia mengatakan indah sekali Muhammadiyah. Ya. Nah, maka waktu yang diberikan hari ini ya sekitar 20 menit ya. Nah, sama-sama kita melihat kembali tentang Muhammadiyah. Bahwa dalam Al-Quran ini ya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Allah memberi isyarat kepada kita bahwa dalam kita menegakkan agama Allah ini, dalam kita taat kepada Allah ini, maka bentuk dalam sebuah organisasi atau tim kerja itu banyak mengisyaratkan. Ya. Kita bisa lihat di surah As-Saffat ayat 4 ya. Nah, itu malahan Allah menyuruh kita itu kerja tim secara rapi tersusun. Ya, itu ada di As-Saffat ayat 4. Kemudian juga kita diingatkan oleh Allah harus kita bersama-sama, harus ada sekelompok tertentu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, inilah yang salah satu yang mengilhami lahirnya organisasi Muhammadiyah ini ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini sudah atas tadi ayat ini ya. Nah, jadi memang secara langsung Allah tidak memerintahkan dirikan organisasi, tidak ada. Tetapi tafsir Al-Quran ini sangat mendalam dan sangat luas. Siapa saja silakan beristihad untuk menggali, mendalami, memahami yang dimaksud Allah ini seperti apa. Silakan kita beristihad, tidak ada yang melarang. Ya, sejauh istihad yang kita lakukan itu ya yang sesuai dengan kaidah-kaidah ya dalam agama. Jadi ini di antaranya yang mengilhami lahirnya organisasi besar Muhammadiyah. Dan juga kenapa ini dilakukan? Kita lihat dalam sejarahnya pada tahun itu, pada tahun 1800 sekian ya. Kiai Dahlan itu waktu di Jogja melihat kondisi masyarakat saat itu katanya Islam, tetapi masih menyembah pohon ya. Masih membuat saji-sajian, ya, masih ada kenduri-kenduri kemudian dibumbui dengan bentuk bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini ada apa? Ya, jadi pertanyaan besar itu lahir karena berdekatan dengan batinnya. Ya, melihat Islam yang katanya Islam tapi kok amalannya berbeda. Islam. Nah, jadi singkat cerita ya beliau ini langsung ke Mekah ya waktu itu ya menggali ilmu langsung ke sumbernya dan malahan beliau itu sampai dua kali ke sana untuk menuntut ilmu agama. Nah, setelah beliau kembali, nah inilah baru ada gerakan ini ya. Nah, ada gerakan Muhammadiyah. Jadi awalnya adalah gerakan Islam, ya. Tetapi karena bagaimana gerakan ini terus berkesinambungan dan juga lebih mudah kita nanti mengkoordinirnya, ya, lebih mudah mengarahkannya, lebih efektif mencapai tujuan, maka para santri-santri yang kita katakan pada saat itu mengusulkan dibuat saja sebuah wadah, ya. Akhirnya atas usul daripada santri-santrinya pada saat itu bernamalah Muhammadiyah. Ini beristilah asli. Kalau dari bahasanya itu ya disebutkan itu kepada Muhammad, artinya Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Ya, sangat mulia sekali. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini secara istilah terminologinya adalah ini gerakan Islam. Ya, bukan Islam dalam Islam, tapi bagaimana menggerakkan Islam. Ya.
Memang sebenarnya selama ini Islam tak bergerak. Ya Islam itu apalah dia? Dia itu hanya memberikan dukungan. Bergerak tidak bergerak sesuai tergantung pengikutnya. Nah ini supaya pengikutnya ini lebih bersungguh-sungguh. Nah makanya lahirlah gerakan. Ya. Dan juga kita terinspirasi dari Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau hanya hidup sekedar hidup, ya, makhluk lain juga hidup. Ya. Kalau hanya sekedar bekerja, ya makhluk lain juga bekerja. Tetapi apakah kita hanya sekedarnya kita manusia ini diberikan akal oleh Allah? Kita sudah diberikan petunjuk Al-Quran ini. Apakah kita masih seperti itu saja santai-santai saja? Nah, di Muhammadiyah makanya akhirnya bergerak. Ya, inilah dia kehadiran Muhammadiyah. Ya, supaya betul-betul Islam itu dijalankan di atas rel yang benar dan kemudian bersungguh-sungguh bersama-sama bergembira. Jadi prinsipnya yang jauh kita rangkul, yang sudah dekat kita dekat. Artinya yang pemahaman yang selama ini dia masih ragu Islam seperti apa ya. Begini ya, ayo kita rangkul. Ya, walaupun masih perbuatan itu masih banyak menyimpang, tak usah kita singkirkan. Namanya itu merangkul dia, rangkul. Ya, itu dia seperti ya. Kita walaupun dia kerjanya itu masih berdekatan dengan Islam, tetapi kita rangkul dia secara perlahan. Yang sudah paham, kita mantapkan dia. Ya, ini dia. Makanya tidak ada di istilah Muhammadiyah ini orang yang terpinggir dan tidak ada. Ya, dan juga tidak ada orang yang diistimewakan. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu hanya Allah. Ya, walaupun kita punya ahli-ahli ya dalam kita mengkaji kitab Al-Quran ini hadis Nabi, tetap Muhammadiyah tidak mengatakan dialah yang paling benar, tidak. Dia yang sempurna juga tidak. Ya, kita mengambil ijtihad itu, ya, kita tidak mengklaim kita yang paling benar. Nah, dan juga kita tidak menyalahkan orang lain. Ya, yang berpemahaman berbeda, sangat lembut sekali Muhammadiyah itu seperti itu. Ya. Jadi tidak kena berseberangan. Oh, kamu munafik, kamu tidak. Kamu kafir tidak, apalagi di bahasa itu tidak ada Muhammadiyah. Ya. Semua saudara. Ya. Jadi ada saudara seiman, ada saudara kita sesama manusia. Ya. Nah, ukuran insannya siapapun dia, mau dia non Muslim itu kita rangkul. Ya. Ada yang saudara sifatnya satu negara. Ya. Ini dia. Oke, sedikit lagi saya akan memaparkan saja bagaimana pengertian Muhammadiyah, apa yang ingin dicapai dan apa yang dilakukan. Ya. Yang ingin dicapai di Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu dia sasaran akhir yang akan kita tuju ke sana. Ya, pertama kita rangkum Islam ini dulu, ya, kita tegakkan, beda ya. Tegakkan itu lakukan, ya, seperti salat. Apa ini salat? Dirikan salat. Kerjakan bukan mengerjakan salat, tapi tegakkan. Tegakkan ini bermakna luas. Bukan hanya dia gerakan salat saja, tapi nilai-nilai salat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam salat dia itu bersih, kehidupannya bersih. Dalam salat dia menjaga waktu, di luar bekerjanya dia juga disiplin menjaga waktu dan seterusnya. Itu maksudnya aktif di salat, mendirikan itu. Ya, jadi tidak hanya mengerjakan salat. Ya. Jadi kembali kita kepada ini, ya. Muhammadiyah yang pertama adalah Muhammadiyah ini gerakan, ya, gerakan Islam. Ya, itu ya. Ada tiga yang akan kita lihat. Yang pertama adalah di Muhammadiyah ada namanya gerakan Islam. Ya, itu adalah frame, ya. Format secara umum adalah gerakan Islam. Ya, gerakan Islam. Ya, memang kenapa kita harus ke sana? Karena kita sadar diri. Ya. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini frame secara umum itu ya. Makanya kita sadar kita ini diciptakan Allah dalam rangka beribadah kepadanya,
baik dalam bentuk ibadah khusus maupun ibadah secara umum, maka kita perlu bergerak untuk melaksanakan perintah tadi. Maka ada namanya gerakan Islam. Maka Syirikas di Muhammadiyah itu seperti tadi sudah banyak kita kaji, ya. Walaupun palaknya tidak ada, walaupun warganya tidak punya NPN, tetapi gerakannya ada. Nah, itu sesuai instruksi pusat, silakan pilih dia ketua Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah itu dia. Muhammadiyah mengutamakan substansi, ya, bukan label-label, ya. Bukan tampuk kadang macam ya, bukan itu ya betul. Ya kita tidak mengatakan macam-macam ya. Tapi Muhammadiyah mengutamakan substansi, ya, ya. Yang tergantung di hatinya itu seperti apa. Sudah melahirkanlah perjuangan di Muhammadiyah dan Islam ini abadi. Itulah dia Muhammadiyah yang sejati. Ya, ya. Orang-orang yang berkiprah di Islam ini secara sejati, itulah dia Muhammadiyah sejati. Ya, ya kan? Di SBM ya lama warna-warna baju itu apa saja itu seremoni saja ya. Nah, walaupun itu penting itu juga ya. Nah, ya. Jadi mesti ada gerakan. Kalau memang ada Muhammadiyah di situ, berarti ada gerakan di situ. Minimal apa? Salat berjamaah hidup. Nah, itu kata kunci. Salat berjamaah hidup. Itu ciri khas Muhammadiyah, ciri khas sekali. Ya, ya. Bukan waktu di masjid kita hanya Jumatan saja, bukan masjid kita bila ada acara-acara maulid, Israel. Itu iya juga. Tapi yang wajib ini itu mesti. Ya, ya kan? Jadi itu makanya berbeda, ada strukturnya kita. Ya ranting, berarti ranting. Kalau memang dia mau mengatakan dia sebuah ranting Muhammadiyah di sana, berarti ada musyawarah, ada pengajian di situ minimal sekali. Nah, musyawarah kita sudah ada, sholat jamaah sudah ditegakkan, pengajian ada di situ. Sudah sah itu dikatakan satu. Nah, ya. Alhamdulillah sudah di sini sudah terus. Nanti ada gerakan. Apalagi nanti gerakan-gerakan itu terus dia melebar, gerakan pendidikan, gerakan kesehatan, gerakan bagian PKU ya, kesejahteraan umat seperti itu, ya terus melebar. Ya sekarang ini sudah sampai kita bergerak di bidang perhotelan, ya bergerak di bidang ya perhotelan, investasi sudah mulai sekarang, UMKM ya sudah luar biasa ya. Travel juga sudah ada ya. Travel haji dan umrah itu juga sudah luar biasa sekarang ya. Nah, jadi kita ini tidak usah berputus asa ya. Walaupun kita mulai dari nol, Allah itu melihat prosesnya. Ya, ya, bukan melihat hasilnya, prosesnya yang dia lihat. Itulah nilai-nilai amal kebaikan kita itu yang tercatat. Oke, ada gerakan. Yang kedua baru dia mengerucut lagi. Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau salat berjamaah di mana saja kita bisa. Tapi yang menganjurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar ini bukan sembarangan ini, tidak berani kita. Ya. Jangankan mencegah orang berbuat jahat, menyuruh yang ma'ruf saja karena kita sedang. Nanti katakan sosok tahu pula Bapak. Saya bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, nah ini udah berusul. Inilah makanya perlu kita sistem di Muhammadiyah ini. Ya, berjenjang dia. Ranting, ada bagian dakwahnya, ada bagian perkadirannya, ada bagian mengurus asetnya. Ya, itu nanti ada mengurusnya itu. Jadi kita tidak suka lagi. Kenapa menegur saya? Saya mendapat amanah dari pimpinan untuk melakukan ini. Pimpinan dari mana amanahnya? Dari jamaah. Ya, sebelumnya itu sudah punya kekuatan hukum. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa leluasa di sana. Apalagi organisasi Muhammadiyah ini belum lahir negara kita ini sudah terdaftar status hukumnya. Ya. Nah, status hukum Muhammadiyah itu silakan di-download itu di aplikasi itu. Sudah masa Belanda sudah terdaftar organisasi kita ini. Siapa yang mengatakan ini organisasi terlarang mana ada itu. Ya. Nah, kita saja yang tidak update. Ya. Nah, di PB malahan ikut melahirkan negara kita ini Muhammadiyah ikut membidani lahirnya negara kita. Nah, tak usah patut itu ya. Nah, kita mau bergerak saja sekarang ya. Nah, kita amal di Muhammadiyah. Nah, jadi ini dia amar ma'ruf nahi munkar, gerakan itu yang harus kita Muhammadiyah juga.
Orang-orang Muhammadiyah kalau ada melihat kemungkaran, dia tidak. Orang tuh ngapain kita urus? Ada Pak Polisi itu, ada hakim. Enggak, Muhammadiyah dia memegang teguh prinsip dalam agamanya, kata Rasulullah. Man itu ya. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, cegah biyadihi dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Ya itu dia. Ya. Bisa lepas kita itu ya. Nah, oh nggak berani saya ini kan orang begini-gini. Oke, tidak berani bisa kata Rasulullah. Dengan nasihat. Nah, jangan kerjakan apa boleh kalau kita melarang itu. Nah, ini dia. Bisa sudah kita lakukan. Oh nggak berani buat tiap ayah dengan saya independentnya ya sudah. Doakan saja bil qalbi dengan hati. Coba lihat ya, indahnya Islam. Jadi Muhammadiyah mengajak kita seperti itu, tidak boleh kita cuek terhadap lingkungan kita, apalagi terhadap keluarga kita. Kita sekarang hidup seperti ini. Bagaimana anak-anak kita nanti? Ya kita hari inilah penentunya. Hari ini penentunya. Ya kalau kita cuek ya anak-anak kita apalagi ya. Istilahnya itu guru kencing berdiri, anak kencing berlari lebih kejam lagi. Ya. Padahal anak itu adalah aset dunia akhirat. Aset dunia akhirat. Itu doa anak-anak itu kita sudah meninggal itu langsung dijawab oleh Allah. Karena itu tidak terfokus itu doa anak-anak saleh yang mendoakan di bawah ya. Yang terakhir di Muhammadiyah ini yang paling khusus lagi adalah ada namanya gerakan tajdid. Nah, gerakan tajdid apa itu tajdid? Nah, tajdid ini lebih khusus ya. Tajdid ini adalah pembaharuan ya. Dalam makna secara umum tadi artinya pembaharuan. Jadi gimana? Harus diperbaharui lagi agama ini? Bukan agama diperbaharui, pemahaman kita dalam agama ini yang kita mantapkan balik. Yang selama kita banyak terbawa arus, nah tajdid inilah ya, tajdid Islam ayat Muhammadiyah inilah dengan melalui gerakan tajdid merangkul, hai sudah absen tuh. Itu sudah absen kawan, ayo kita kembali. Nah ini dia. Ini kadang-kadang kita sudah absen nggak sadar. Kan nggak enak nih. Ini tetangga ini kan nggak enak saya ini. Buka Quran, buka hadis, benar ada begitu. Ayo memang itu, buka aku tetangga aku. Itu di Muhammadiyah ini berat, ya, berat. Ya, secara perlahan, berhijrah, ya. Nah, ya, itulah namanya tajdid. Dalam rangka kita yang berhubungan dengan akidah dan ibadah makhluk kita ini untuk kita tarik kembali bagaimana yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekarang. Yang paling banyak kita ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Nah, ya ini banyak sekali. Saya sampaikan sedikit di sini. Padahal di tarjih itu, ya dalam hal kematian ini setidaknya dua yang kita pahami itu ada dalil perintah, ada dalil larangan. Dalil perintah apa? Kata Rasulullah kalau ada kematian seseorang itu antarkan makanan ke sana karena mereka sedang bersedih, sedang disibukkan oleh kematian keluarganya, antarkan makanan kata Rasulullah. Ya, ini hadis sahih ini. Nah, jadi kita sekarang mengantarkan. Ya, itu perintah. Ya. Ada satu dalil yang melarang. Apa isi dalil itu? Kalau sudah jenazah dikuburkan, jangan kalian berkumpul-kumpul di rumah si mayat itu, kemudian kalian memakan hidangan-hidangan di sana. Nah, ini nanti redaksinya ada di redaksi. Ya, prinsipnya itu ini asal dari sahabat. Jangan kalian makan dan minum di rumah ahli mayat itu setelah mayat dikuburkan, karena itu sama dengan meratap. Meratap itu perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah itu sudah di bawah telapak kaki Rasulullah sudah ditinggalkan, jangan dikerjakan. Nah inilah ya secara perlahan mungkin ya kita coba kembali. Ini yang maksud tajdid dalam bidang akidah ibadah ini dia. Kita tarik kembali. Ya, jangan mengatasnamakan anak ulama ada budak tambahan dan jamu, ada lagi lebih kuatlah ini daripada kamu. Dalil kamu dengan dalil Quran mana yang kuat?
pembicaraan kuat dari kamu kita. Nah, ini ada dia. Tapi tentu dengan cara hikmah, ya, cara perlahan, insya Allah. Nah, kemudian ada juga yang tajdid ini Muhammadiyah bermakna berkemajuan. Yang tadi menarik kembali ke akarnya, yang satu tajdid bermakna berkemajuan, apa itu? Yang berhubungan dengan keduniaan. Ya, yang keduniaan ini juga yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita. Apa itu sifatnya? Misalnya di Muhammadiyah ini tidak kamu dia apabila kamu berpuasa lihat bulan kata Rasulullah, apabila berbuka lihat bulan. Ya kita lihat. Tetapi ada dalil-dalil mendukung yang lain bahwa melihat yang dimaksud di situ bukan hanya melihat dengan kasat mata, tetapi juga melihat dengan ilmu pengetahuan. Kenapa Nabi memerintahkan lihat pada saat itu? Karena Nabi sendiri mengatakan kami ini kaum yang ummi, kami bodoh, tidak bisa baca dan tidak bisa berhitung. Maka kalau bulan itu terlindung oleh awan, kenakan kata Nabi. Alasannya ummi. Sekarang yang ummi itu sudah tidak ada lagi. Teknologi sekarang dalam genggaman kita sudah online sekarang ini. Ya, jadi otomatis ilatnya itu tidak berlaku lagi. Muhammadiyah memahami seperti itu, berkemajuan dia memahami. Ya. Sehingga ketika waktu orang mau berpuasa, mau orang salat, tidak melihat matahari lagi, melihat jam. Malahan jamnya sendiri yang berbunyi alarm. Ya, ini Muhammadiyah. Ya, jadi kita tidak kaku tentang masalah itu. Ya. Nah, kalau mau orang-orang yang ruqyah itu istiqamah di ruqyahnya, coba jangan lihat jam, jangan lihat jadwal salat, lihat ke langit, lihat matahari. Jadi begitulah ya. Jadi Muhammadiyah ini, apalagi sekarang ini sudah sampai ke salat subuh ya, dengan perhitungan itu kita diundur 8 menit ya dari waktu yang dikeluarkan oleh Tuhan. Ya, kami ingat menanti rakyat sudah lama. Nanti secara perlahan di masjid-masjid Muhammadiyah nanti juga akan kita jadi inilah ya sekilas dalam kitab Muhammadiyah ini. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama, luruskan niat kita dulu. Kita berada di Muhammadiyah ini betul-betul dalam rangka kita taat kepada Allah. Dalam rangka mesin kita bergerak di dunia menuju ke akidah kita ini ada percepatan. Ya, dalam fisika itu ada namanya kecepatan, ada namanya percepatan. Kalau kecepatan biasa itu. Kalau percepatan dalam kecepatan ada kecepatan, itu namanya percepatan dan situasi keberadaan Muhammadiyah insya Allah. Nah ini saja barangkali ya sebagai pengantar ya, kita mungkin diskusi mungkin ada waktu lebih kurang 20 menit ya. Nah ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita sampaikan kepada bahwa pada minggu yang bahagia bahwa kita punya waktu 20 menit lagi. Artinya tadi di pembukaan mukadimah kita telah menyampaikan amat ayat itu, yaitu bagi orang-orang mukmin jika kamu menolong agama Allah dari ayat menolong dan menemukan itu adalah pembukaan implementasi yang berkaitan. Nah, kemudian dijelaskan tentang masalah gerakan-gerakan Muhammadiyah ini dari dirinya berangkat 19 sampai dengan kejadian menjadi sama-sama. Maka oleh karena itu kita hadir perdana yang benar-benar berbahagia kita bersedia diri oleh dua daerah sama tadi juga ikut dari dengan cara dan juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di tempat dua ini, termasuk ini juga Pak Nasar ini adalah warga ini barangkali masuk bagi warga yang ada di sini. Maka oleh karena itu untuk menghemat waktu barangkali ada hal yang ingin mendapatkan informasi dari narasumber daerah ini, nanti kalau buka dua tiga barangkali atau dua berkati dia terbaca dalam artinya dengan pertemuan kita masalah kajian kita ini pertama sekali, yang kedua tentang gerakan kita. Bila saya begitu saya, jadi oleh karena itu barangkali dari ini ada 3 kelompok ya, tapi kami ini mungkin ada satu, di ada satu, semakin ada satu tentang kajian kita hari ini.
diajarkan ke beliau, maka tentu kami silakan untuk menyampaikan. Ya, Pak Supir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang kami ketahui, Ustaz Hasan Badri kita sebagai ketua PDM yang baru ya Bu, tapi sebagai anggota simpatisan yang ingin tahu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PDM ke depan, apa yang terobosan-terobosan atau gerakan-gerakan tajdid ini dalam rangka untuk membumikan Muhammadiyah yang telah sama-sama kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini dari hari ke hari mulai menurun ini. Masjid musolanya mulai sepi. Bagaimana nih kiat-kiat dari ketua PDM agar hal-hal ini bisa diberikan solusi? Demikian saja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu kami barangkali. Tapi ini nggak nyampe. Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan kepada Ketua PDM terima kasih atas kunjungannya ke Mushola Muhammadiyah Polres. Ini sekedar pemberitahuan untuk kita kasih tahu. Kami yang mewakafkan ini adalah nenek kami dan ada beberapa yang tadinya ada 9 orang, kalau nggak salah ya. Jadi kami adalah salah satu cucu dari Wakif, yang luar wakif. sekedar tamu. Inilah tanah wakaf dari nenek-nenek kami. Inilah keadaannya seperti apa Ustaz. Inilah bagaimana. Pertama, yang kedua kami ingin menghidupkan, mempercepat seperti kata Ustaz tadi, ada kecepatan di sini. Kita kembali kondisikan. Kondisikan hamba. Kami ingin percepat dan kecepatan. Sementara kondisi di lapangan ini masalah ibadah Ustaz. Ibadah ini kami imam kami belum ada yang tetap. Kalau Ustaz Ali nggak ada, ini nggak ada. Jangan karena kan nggak mungkin kami ibu-ibu jadi imam. Artinya jamaah ada, imam kami tidak ada. Itu. Artinya kami ingin memberikan kepada gimana solusinya biar Muhammadiyah ini yang khusus berkumpul biar ada ruhnya, biar ada ruhnya. Sementara masih ada nenek-nenek kami itu ruhnya Muhammadiyah ini cukup kuat seperti kata Pak. Karena kami nenek kami ini bukan membanggakan Ustaz, sekedar seperti semasa nenek kami itu rumah Muhammadiyah cukup kemudian mendirikan ini masyarakat seluruhnya maju, membangun bangunan tua. Ini adalah bangunan zaman nenek kami. Ini adalah bangunan baru. Misalnya itu bangunan baru. Kalau nenek kami ini besar nih, bukan sekecil ini yang dibangun oleh nenek kami dulu. Nenek kami besar nih. Tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal, maka diperkecillah musola ini. Jadi kami minta adalah sedikit kontribusi dari pihak daerah ke ranting ini. Sebenarnya sejarahnya ini bukan ranting, inilah cabang. Semasa nenek kami ini cabang. Biar jelas ini. Tapi karena ada sedikit katakan dengan tanda mati suri katakan seperti itu, pengurusnya entah kemana. Jadi tergantung kebijakan daerah. Apakah ini karena mau diangkat ke cabang atau ranting? Tapi kami mengingat sejarah nenek kami adalah cabang. Ruhnya Muhammadiyah katakan hukum ini maksud. Jadi kami minta kepada Ustaz atau kepada pimpinan daerah tolong kondisikan imam juga adalah sedikitnya lihat tugas kami tidak ada, terus pelapor-pelaporkan inilah setidaknya ini kan 4 pola Ustaz.
tampil dikelola. Inilah aset. Mungkin terlampau banyak saya berbicara, mungkin waktu nggak cukup, tapi inilah menurut kami kalau perhatian dari PDA, PDM, mungkin ada kata yang sama. Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama pendek nama panjang Bapak? Nama pendek dan Nama pendek saya Dilawati. Nama panjang saya Dilawati Madura. Terima kasih Ibu Dilawati. Saya buat tadi kata Pak Bupati juga. Untuk selanjutnya sebelah kiri barangkali kami ada Pak mungkin Pak Wadabang dari Sabang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ke pertanyaan saja. Ini memang perdana di bulan Agustus ini, pengajian ini saya ingin ibaratnya ada gebrakan-gebrakan terbaru baik di Tapak Tuan, di Lubeng Puang, maupun kita tidak ini meninggalkan masjid besar juga At-Taqwa, biar dihidupkan sebulan sekali kalau bisa dari kalau tadi udah saya sampaikan kalau bisa dari wilayah pengurus wilayah ataupun kalau bisa dari pusat. Ini cita-cita saya supaya kita ada kombinasi setiap bulannya, tidak hanya orang Aceh, ada juga nanti orang Sumbar, insya Allah nanti tanggal 31. Itu pengurus Muhammadiyah di Sumbar, tapi sekarang beliau sudah pindah ke Setai Pantai Kulu, belum ada kepengurusan, belum ikut gabung dia di Banda Aceh. Itu jadi ada ibaratnya dalam sebulan sekali adalah dari luar kita hadirkan untuk mengisi pengajian baik di sini ataupun di Masjid At-Taqwa. Ini hanya usulan saja supaya ini bisa dinaikkan ke atas supaya ada kombinasi kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya tahun 2015 karena Gumagi saya dari Sukabumi, jadi saya kita belum punya pemberitahuan. Kemudian saya sudah melintas karena di sini kemudian keluarga nggak jadi nama milik Muhammadiyah. Tapi agak sedihnya saya melihatnya juga. Maka sudah ada untuk supaya warga ada rasa kebahagiaan dan membangun gerakan dakwah yang lebih maju ke depan. Bagaimana sebelum 2026 kita sudah memiliki hukum dakwah Muhammadiyah. Amin ya Allah. Inilah yang kita harapkan. Saya mohon kepada pengunjung lainnya, mulai dari sekarang kita harus berusaha agar nanti bisa rasa cukup. 1.200 meter. 1.200. Masa jabatannya target lah. Ya. 2000. Ya. Jadi nanti pun kita dapat memiliki sama pemudanya di sini, nasional Asianya di sini, Asia di sini dan PDI juga di sini. Sehingga amal ibadah yang dilakukan oleh nenek ya daripada keluarga yang masih ada ini digunakan merasa bahagia, otomatis amal jariah itu mengalir. Sekarang ini kan agak tersendat, rasa sedih mungkin kita memahami juga rasa sedih kan, karena namanya itunya sebagai rangka dan membawa maju ke depan. Ya. Jadi saya mohon mulai dari sekarang buat bapak-bapak pengurus 2026 kita memiliki gedung dakwah Muhammadiyah PD Aceh Selatan. Amin, amin, amin. Terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaan yang disampaikan. Kami tidak perlu berlagi. Allah. Bila sudah Ali Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebenarnya pertanyaan
juga sudah dapat melepaskan ya yang selama ini kita ini kemana curhatnya seperti musakarah kami kemarin di Labuan Haji juga ya, seluruhnya percaya curhat, katanya curhat seluruhnya ya Allah, diapakan sama dia selama ini ya Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi saudara Taufik terkait program kerja ke depan, Bu Herawati termasuk Muhammad dan wakaf ini ya, dan juga saudara kami yang tercinta ya, Ali Akbar. Ali Akbar ya. Kalau bisa nanti apa namanya kebenaran dakwahnya ini terus didatangkan dari yang wilayah dan sebagainya ya, dan juga Ustaz Agus Hidayat ya, tentang kita yang juga sebenarnya sudah lama di sini ya. Nah, bagaimana nanti kedua dakwah ya, insyaallah ya. Allah. Jadi secara keseluruhan ada Muhammadiyah ini adalah ya hari-hari kita itulah dia Muhammadiyah. Muhammadiyah ini dia ada wadah ini pintu aja ini. Mau kita gerakkan pintu ini tergantung sama kita. Mau kita manfaatkan tidak manfaatnya itu tergantung kita. Ya, kita di Muhammadiyah ini bukan seorang kita. Kalau kita berencana membuat musalah, ke depan siap ya. Tak ditiket oleh DPRD, kemudian disahkan dan selesai sudah siap. Ya. Muhammadiyah ini kantong-kantong pembangunannya ada di kantong jamaah. Itu dia indahnya Muhammadiyah ini ya. Jadi kita membangun Muhammadiyah ini kita sepakat di sini. Ya, ayo ini kita punya musalah kita ini harus kita berdayakan. Ya, karena semangat di Muhammadiyah itu adalah semangat berkemajuan, ya, semangat pencerahan. Ya. Mestinya musalahnya harus lebih maju, lebih baik, lebih bagus dari yang lain. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu orang Muhammadiyah. Ya, jadi bukan orang Muhammadiyah, dia orang berbuat, bukan orang ini. Ya. Nah ini nih. Walaupun itu perlu kita nanti memfasilitasi ke bupati, ke gubernur, ke apa namanya, ya di Jokowi katakanlah seperti itu ya, itu perlu. Tapi yang intinya Muhammadiyah 75% lebih itu ada gerakan di jamaahnya, di warganya, di masyarakatnya. Makanya kan kita Muhammadiyah ini ada namanya istilahnya, ada istilahnya apa namanya, celengan apa namanya itu. Pokoknya ada simpanan rutin kita. Ya, ada infak rutin kita untuk Muhammadiyah ini. Nah, makanya ini kita terbiasa di Muhammadiyah ini kalau sudah ada jamaah, nah itu sudah hidup celeng itu. Kalau sudah hidup celeng, ya sudah nampak apa namanya gerakannya, itu mengalir terus. Ya. Jadi Muhammadiyah ini berbuat dulu kita yang bisa kita hari ini mendatangi musalah kita ini untuk salat 5 waktu terus datangi. Nah, nanti sehari-hari sekali-kali berhalangan soal yang acara ini ya. Nah, makanya di Muhammadiyah ada struktur kepemimpinan. Ya, hadir langsung di sini keduanya, Bang Taslim Reza. Ya. Nah, ini hari ini dia melihat saya bukan melihat adik lagi hari ini ya. Dia melihat saya selaku ayahanda dia, dan saya sudah berhak memerintahkan beliau apa yang harus dilakukan hari ini di sini. Ya. Jadi beliau sudah mendengar, ibu-ibu pun sudah menyampaikan, ya, kami semua sebagai saksi. Ini saya limpahkan terus apa namanya hal ini ya kepada pimpinan cabang di sini berbenah apa yang bisa dilakukan. Yang pertama yang prinsip dikeluhkan tadi masalah imam. Nah ini kalau kita banyak sekali imam Masjid Agung ada di sini. Luar biasa ini Masjid Agung. Apakah dia tidak bisa membagi anak buahnya di sini pada satu hari sekali 2 kali? Sangat mustahil kita bisa. Ini karena itu hakikatnya kita semua di situ. Ya kan? Nah, tinggal lagi menitnya nih, ya manajemennya tinggal lagi nih. Ya insya Allah. Oke, siapa nih? Insya Allah. Allah. Tidak ada masalah, kita akan yang kurang Muhammadiyah ini. Insya Allah. Jadi mengenai nanti apapun kita politik pas lagi, saya rasa udah lebih nih, ya kan? Tinggal lagi nanti ya seperti prospek 5 tahun ke depan, itu dakwah itu ya. Tapi semua itu kita melangkah itu seperti melangkah dia naik tangga. Kan mungkin kita langsung naik ke tangga kelima, ya robek nanti selada kita ya. Nanti perlahan ya.
Ya, perlahan kita benahi dari bawah dulu. Ini kita hidupkan musola kita ini dengan apa namanya? Dengan jamaahnya, celengnya Pak Adi dan dibikin yang bagus Pak Adi. Celeng dibikin yang bagus, yang permanen ya. Nah, yang menarik. Nanti di celeng itu ditulis di situ sekalian untuk apa namanya? Untuk musholakah, untuk pembangunankah, di situ untuk fakir miskinkah, di situ ya. Ini seperti itu. Ya, kemudian Pak Ali dilaporkan itu. Nah, minggu ini sharing kita masuk sekian. Penggunaannya untuk ke sana kemari saldo nihil atau saldo minus. Ya, lakukan. Kita membuat tertib ilustrasi. Ya, tertib nanti bikin papan tulis itu sudah ada papan tulis bikin saja seperti itu. Ya. Kemudian kita rekrut anak-anak kita mengaji. Minimal mengaji Iqra. Ya, ibu-ibu bisa mengaji Iqra kan? Saya dulu di sini juga. Ibu masih ingat. Saya 10 tahun sini Bu. Ya, di Bengkuang nanti di sini saya. Nah, saya juga dapat giliran di sini dulu dan waktu jadi imam di salat tarawih. Ya. Nah, ini Saat masih ada di sini. Saya meninggal. Nah, ini Saat kawan saya di Biro dulu dia berkeluarga di sini ya. Nah, ini jadi di sini Muhammadiyah itu dari apa sih yang bisa saya berikan untuk Muhammadiyah? Nah, itu jawab. Ya. Minimal ada kita infak kita rutin ya. Ya, terus saya ini untuk Muhammadiyah 1000. Saya usahakan 1000 satu hari atau 1000 sekali pergi salat itu juga. Ya, Ustaz Ali kemudian terus buat apa namanya uang masuk uang keluarnya yang jelas. Ya. Nah, kita di Muhammadiyah tertib administrasi, bukan supaya ini ya, memang tertib administrasi kita. Ya, kita amanah di Muhammadiyah ini. Ya, apalagi ini wakaf yang seperti ini sudah diwakafkan oleh Muhammadiyah karena dia percaya sama Muhammadiyah. Ya kan? Kenapa dia dipercaya? Nah, jadi insya Allah Bu, mari sama-sama kita menyemangati ya. Insya Allah Ibu sebagai ahli waris yang mewakafkan di sini juga berkepentingan untuk memakmurkan, untuk menyemangatkan usaha kita. Ya, nah, jadi kalau usaha kita ini lemah, ya otomatis pahalanya pengguna usaha ini tidak ada yang didapatkan oleh orang tua kita yang sudah mewakaf, yang sudah ya. Nah, jadi program-program Bapak ke depan yang disampaikan secara umum adalah kita sudah ada 8 kabinet sekarang. Ya, ada 8 kabinet sekarang yang sudah kita bentuk. Jadi konsepnya sudah selesai, tinggal diteken saja. Ada 88 kabinet dan masing-masing kabinet itu ada yang 1 majelis, ada yang 2 dan ada yang 3. Mau bidang apa itu di situ ada semua. Ya. Oh, saya mau bidang kajian-kajian, ada uangnya, tapi di majelis taklisnya. Oh, saya selama ini ragu saya amalannya kok ini ya. Nah, ada majelis tarjihnya nanti yang menjelaskan. Ya, bahkan sebenarnya gimana sebenarnya. Oh, saya wakaf saya ini belum ada suratnya. Mana suratnya? Ini dia. Ya, ini ketua majelis pendayagunaan wakaf. Ya, Haji Rusli Rajib ya. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi semuanya ada Bu. Hal apa saja tempat itu mengadu sekarang ini ketua cabang. Ya, ketua cabang. Nah, itu kita ikuti prosedur saja ya. Nanti ketua cabang lah yang akan menginventarisir ya, termasuk ada mungkin hal yang dibicarakan sama kami nanti akan kami sahudi akan kami tindak lanjuti secara umum seperti itu ya. Nah, ini mengingat waktu ya, mudah-mudahan ini ya puas tidak puas inilah ya yang ada sama kami. Nah, prinsipnya dengan lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim, mari kita terus bergerak untuk agama kita ini melalui rumah besar ya. Insyaallah seperti ayat yang kami bacakan tadi, kalau kita mau menolong agama Allah ini, Allah pasti akan menolong. Ya, demikian ini sudah berarti ya. Sampaikan untuk pasar dan juga setelah salat asar ini barangkali kami mau isi juga, kami akan kembali ke kelas. Adallah wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.